Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Bersama Bu Novita, hari ini kita akan belajar KD Sistem Reproduksi Manusia bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Mari kita amati gambar berikut. Sebuah keluarga awalnya hanya terdiri dari ayah dan ibu. Kemudian lahir anak keturunan mereka dan berkembang menjadi 3, 4, dan seterusnya. Mengapa demikian? Salah satu tujuan makhluk hidup bereproduksi adalah untuk mempertahankan keberadaan atau kelestarian jenisnya. Oleh karena itu, kita, manusia, diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan serta mendidik keturunan agar menjadi generasi penerus yang sehat dan cerdas, yang tentunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Mari kita awali pembahasan yang pertama adalah pembelahan sel, yaitu proses pembelahan sel menjadi 2 sel anakan atau lebih, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut proses reproduksi sel. Tujuan sel membelah diri yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah proses perbaikan, dan yang ketiga adalah proses reproduksi. Jenis-jenis pembelahan sel terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Baik, kita bahas pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan mitosis. Merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing mempunyai jumlah kromosom sama seperti induknya, atau dikenal dengan istilah diploid atau 2N. Pada mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Gambar pembelahan selnya kita lihat di sini. Profase. Pada profase terbentuk kromosom atau pembawa sifat keturunan dan terbentuk sentriol. Tahap yang kedua yaitu metafase. Pada metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator. Kalian lihat di sini anak-anak, ini bagian yang disebut dengan kromosom berjajar di bidang ekuator. Kemudian yang ketiga adalah anafase. Pada tahap anafase, kromosom memisahkan diri menuju ke kutub yang berlawanan. Kita lihat anak-anak, tadinya kromosomnya berjajar di sini ya, kemudian membelah dan kemudian mereka bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah telofase, fase yang keempat. Pada fase telofase, bagian tengah terbentuk sekat pemisah yang kemudian terbentuk 2 sel anakan. Kita lihat gambarnya anak-anak, pada bagian tengah ini ada sekat pemisahnya yang kemudian dari sini akan dihasilkan 2 sel anakan. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan mempunyai setengah dari jumlah kromosom induknya, disebut haploid atau M. Pada meiosis berlangsung 2 tingkat, yaitu meiosis tahap pertama dan meiosis tahap kedua. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase kedua. Gambarnya bisa kalian amati pada gambar di samping. Bahasan selanjutnya adalah tentang alat-alat reproduksi. Sebelum kita mulai pembahasannya, perlu kita tekankan bahwa mengapa kita belajar ini adalah supaya kita tahu tentang struktur alat reproduksi
yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita bisa menjaga kesehatan, sehingga mari kita lihat pembahasan ini dengan sudut pandang yang positif sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kita awali dengan alat reproduksi laki-laki terlebih dahulu. Ya, kita amati di sini yang A, ada bagian yang disebut penis. Penis ini berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran kencing. Yang B, bagian yang ini kita sebut sebagai testis. Testis ini mempunyai fungsi memproduksi sperma yang kerjanya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kemudian yang C, bagian yang ini seperti kantong ini anak-anak, ini kita sebut sebagai skrotum. Ya, skrotum ini adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berperan mengatur suhu yang sesuai bagi kehidupan sperma. Yang D, kita lihat epididymis, bagian yang bersinggungan langsung dengan testis. Ya, epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Untuk selanjutnya setelah D adalah E, bagian vas deferens. Kita lihat vas deferensnya ini ya anak-anak. Ya, vas deferens berfungsi menyalurkan sperma dari testis menuju ke kantong sperma. Untuk selanjutnya yang F, bagian ini anak-anak, ya, saluran yang ada di dalam penis adalah bagian yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma disebut dengan ejakulasi. Kemudian yang G adalah vesicula seminalis atau disebut juga dengan kantong sperma, tempat penampungan sperma yang telah matang. Kita lihat gambarnya yang G ini ya, bagian yang disebut dengan kantong sperma. Selanjutnya yang H adalah kelenjar prostat. Kita lihat kelenjar prostat, bagian yang ini disebut sebagai kelenjar prostat. Kelenjar yang menghasilkan cairan semen, di mana pada usia 50-an, kelenjar ini dapat mengalami pembesaran dari yang seukuran buah kemiri menjadi seukuran buah lemon, sehingga mengakibatkan uretra mengecil dan sulit kencing. Ya. Selanjutnya, bagian yang I adalah kelenjar Cooper. Kita lihat kelenjar Cooper bagian yang ini anak-anak, ya, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kalau kita lihat di sini anak-anak, ini proses reproduksi pada laki-laki diawali dari testis. Jadi di dalam testis ini diproduksi sperma, dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan dikeluarkan melalui bagian yang disebut dengan epididymis. Bagian ini, ya. Dari bagian epididymis akan masuk ke bagian vas deferens. Ya. Kemudian dari vas deferens akan sampai kepada bagian yang disebut dengan kantong sperma atau vesicula seminalis. Nah, dari kantong sperma ini kemudian akan dikeluarkan melalui bagian yang disebut dengan uretra. Jadi uretra ini adalah saluran untuk mengeluarkan sperma dan juga mengeluarkan air seni. Selanjutnya adalah pembahasan tentang alat-alat reproduksi pada perempuan. Kita lihat gambarnya anak-anak. Ya. Bagian pertama kita bahas ovarium terlebih dahulu. Ovarium, bagian yang ini merupakan struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi, ovarium di dalam tubuh seorang wanita itu sepasang, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Bagian inilah yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selanjutnya, bagian yang disebut dengan saluran telur atau tuba fallopi atau ovida. Kita lihat anak-anak,
tuba falopinya adalah ini ya. Ini adalah tuba falopi saluran telur atau oviduct. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya adalah infundibulum. Infundibulum ini adalah struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Kita lihat infundibulumnya adalah bagian yang ini ya. Jadi pangkalnya tuba falopi, bagian yang berjumbai, yang berhubungan dengan ovarium. Ini disebut sebagai infundibulum. Selanjutnya adalah rahim atau istilahnya adalah uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi dulu kita berada di bagian ini anak-anak, rahim atau uterus selama 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu kita. Selanjutnya adalah bagian yang disebut sebagai endometrium, merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Ya, jadi pada saat menstruasi seorang wanita itu mengeluarkan darah karena pada bagian endometrium atau dinding pembuluh darahnya ini mengalami peluruan sehingga keluarlah darah dari vagina seorang wanita saat terjadi menstruasi. Untuk selanjutnya adalah bagian yang disebut dengan vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, merupakan saluran mengalirnya darah saat menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ya, ini bagian yang disebut dengan vagina. Selanjutnya adalah serviks. Serviks ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ya, ini bagian yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Jadi, kalau kita amati pada alat reproduksi wanita atau perempuan ya, sel telur atau ovum itu dihasilkan oleh ovarium. Ya. Ketika ovum atau sel telur itu sudah matang, dia akan lepas dari ovarium. Nah, terjadinya proses lepasnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Ovum itu kemudian akan ditangkap oleh bagian yang disebut dengan infundibulum dan masuk ke dalam tuba falopi atau oviduct. Anak, sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini, kalian kerjakan tugas 1. Kalian tulis jawabannya pada buku tulis kalian masing-masing. Soal yang pertama adalah buatlah tabel perbedaan pembelahan mitosis dengan meiosis. Yang kedua, lengkapilah gambar organ reproduksi pada laki-laki berikut ini serta jelaskan masing-masing fungsinya. Soal yang ketiga, lengkapi gambar organ reproduksi pada perempuan berikut ini serta jelaskan masing-masing fungsinya. Oke, usai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe dan like. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.